kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah aku dipanggil juga? Iya, anakku. Ada pemberitahuan bahwa Raden Inu dari kerajaan Kertapati besok akan datang. Lalu, apa hubungannya dengan kami ya? Ayah sudah membuat perjanjian oleh ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ada satu anak ayah yang akan dinikahkan olehnya. Siapa yang dinikahkan di antara kami berdua ya? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Baiklah, aku ke belakang bentar ya, Ayah. Terima kasih, Ayahanda. Aku senang sekali. Sama-sama, anakku. Mari ke sana. Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi seorang penyihir. Permisi, apa kamu penyihir? Apa yang kamu inginkan, gadis manis? Aku ingin mengutuk istri Kirana menjadi sesuatu yang menyedihkan. Baiklah, aku akan mencoba kirana menjadi pasangan. Baiklah, ini untuk kamu. Saya tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang laki-laki tua yang buruk rupa. Laki-laki itu penyihir yang diperintahkan Galuh. Apa kabarmu ini, Kirana? Hah? Siapa kamu? Aku tuh kenapa di sini ingin menyuruhmu. Apa salahku? Saudara dirimu yang menyuruhku untuk menyuruhmu. Galuh? Tidak mungkin. Sudah, jangan banyak ngomong, saya akan menyihirmu. Tidak! Hahaha, kamu akan menjadi keong di siang hari dan akan menjadi manusia di malam hari. Kutukan ini akan hilang jika kamu bertemu dengan Raden. Dah. Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang berjalan mencari ikan. Lalu saat perjalanan dia menemukan keong emas. Lalu keong emas itu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oke, bukan asik apa membawa pulang. Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kamu bisa di sini? Orang nenek yang membawa. Kasian sekali nenek itu. Makan saja, aku cari ikan dulu. Lebih baik aku buatin makanan untuknya. Menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Siapa kamu, gadis cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku putri Daha yang disihir menjadi keong emas oleh utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu macam apa saudaramu itu. Dengan tega ingin mengutukmu. Tapi yang namanya kalau manusia sudah cukup apapun pasti dia lakukan. Sementara kamu boleh tinggal di sini dulu, nak. Terima kasih. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Setelah berjalan cukup jauh, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan.
Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu. Tolonglah nak, aku belum makan. Oh, ini saya ada sedikit makanan kek. Terima kasih nak. Berjalanlah menuju ke aliran sungai ini nak. Di sana kamu akan menemukan desa Dedapan. Terima kasih kek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah. Baiklah. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dedapan. Ia menghampiri sebuah rumah yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya kutukannya pun hilang. Hah? Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa menumpang istirahat sambil meminta air sedikit. Aku sangat lelah setelah perjalanan sejauh ini. Permisi. Ya sebentar. Hah? Bukannya kamu Chandra Kirana? Kenapa kamu bisa di sini? Sudah, ayo pulang. Ayahmu sudah mencari. Ayo. Akhirnya Raden Inu membawa Chandra Kirana tersebut ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Ya sebentar ya. Hah? Bukankah kamu Chandra Kirana? Mau tidur di dalam, Pak. Lalu apa hubungannya dengan kami ya? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa biasa lihat kehilangan di mana-mana. Jangan ketawa. Kamu penyihir? Ya, apakah yang Anda butuhkan Irfani? Saya ingin menutup